cinta tadi karena Allah muncul nanti sifat isar. Nah, sifat isar inilah yang topnya ukhuwah tadi kan, kecintaan tadi. Dia udah mendahulukan. Dan itulah yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau orang-orang Ansor memilih satu jalan dan yang lain memilih jalan yang lain, kamu ikuti jalan orang-orang Ansor. Karena kecintaan Rasul kepada orang-orang Ansor itu luar biasa sekali. Dan sudah terbukti bagaimana mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan Rasul dari anak-anak mereka, istri-istri mereka, suami-suami mereka, dan seluruh yang mereka miliki. Dia dahulukan kecintaannya pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sangat layaklah mereka mendapatkan tempat di hati Rasul, dan hijrah Rasul pilihannya adalah ke kota Madinah, karena disitulah manusia-manusia pilihan, sahabat-sahabat pilihan, Ansor, penolong agama Allah dan pendamping Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berjuang. Dan salah satu dari mereka, Sa'd bin Rabi', mengatakan ketika perang Uhud, dia katakan, wahai kaumku, di tubuhnya ini tidak ada satu titik di tubuhnya kecuali di situ ada panah, ada tusukan, penuh dengan tusukan. Dalam detik-detik terakhir dia menghembuskan nafasnya, dia mengatakan, wahai kaumku, la udra lakum indallah in mata rasul wa fikum ainun tatruf. Wahai kaumku, tidak ada alasan yang kalian akan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan kalian masih memiliki nyawa, sedangkan mata kalian masih berkedip. Ya, artinya bela Rasul ini. Padahal dia sendiri dalam kondisi yang detik-detik terakhir dia akan meninggalkan dunia yang fana ini, masih memberikan wasiat, mengingatkan kaumnya, tidak ada alasan pun yang kalian akan ungkapkan di hadapan Allah kalau kalian tidak membela Rasul sedangkan mata masih berkedip. Jadi mahabbahnya, dia tidak berpikir anak istrinya, dia tidak berpikir siapapun, dan bukan hanya karakter para sahabat, para pria saja, yang wanita pun demikian. Yang wanita sahabiat pun kalau pasukan, mereka nggak ikut perang. Tapi ketika pasukan datang memasuki kota Madinah, yang mereka tanyakan, bagaimana keadaan Rasul? Dia nggak nanyakan suaminya, tidak menanyakan keadaan anaknya atau bapaknya. Ketika pimpinan pasukan tadi mengatakan, Rasul alhamdulillah, aman, selamat. Apa jawaban mereka? Ini kompak semuanya. Kalaupun ada musibah semuanya ringan, yang penting ini selamat. Ya, jadi kalaupun suaminya syahid, ayahnya syahid, anaknya hayyin, semuanya ringan. Yang penting Rasul kembali bersama kami di kota Madinah dalam keadaan selamat. Nah itu, jadi ukhuwah itulah yang luar biasa, dan terbukti setelah perang Hunain. Ini satu ujian untuk orang-orang Ansar, dan terbukti mahabbah mereka, dan mereka tidak tertipu dengan kekayaan, rampasan perang apapun. Ya, ketika Rasul membagi rampasan perang kepada seluruh pejuang yang ikut dalam perang Hunain, habislah ghanaim tersebut. Rampasan perang tadi, ya, semua sudah dibagi, dan satu orang pun dari Ansor tidak mendapatkannya. Mereka ya tidak protes kepada Rasul dalam arti kok Rasul tidak adil, bukan. Jadi mereka ingin sesuatu yang lewat tangan Rasul dan pasti penuh dengan berkah. Ya, artinya kok kami nggak dapat, bukan memprotes Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Rasul sangat adil, tapi yang luar biasa adalah ketika Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam,
Apakah kalian tidak bersyukur? Apakah kalian tidak bahagia? Apakah kalian tidak ridha? Mereka semua yang ikut perang ini membawa harta, rampasan perang ke kota masing-masing, ke desa masing-masing, ke rumah mereka masing-masing, dan kalian membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke kota Madinah. Wah, itu luar biasa. Ketika dikatakan Rasul dibawa ke kota Madinah, lupa semua mereka. Apakah kalian tidak ridha? Mereka pulang dengan harta. Kalian pulang ke kota Madinah membawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil meneteskan air mata mereka mengatakan radhina bi Rasulillah, radhina bi Rasulillah, radhina bi Rasulillah. Itulah tingkat yang paling tinggi mahabbah tadi. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang membuktikan bahwa kecintaan itu bukti yang kuat dari akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu akan memunculkan tadi mahabbah tadi. Sehingga ketika salah satu sahabat datang kepada Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat terjadi?" Kemudian Rasul menanyakan kepada sahabat tersebut, "Madza a'datta laha?" Kamu persiapkan untuk kiamat itu apa yang kamu sudah siapkan sekarang? Dia mengatakan tidak ada. Tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini ungkapan yang diungkapkan dengan lisan dan di hati dia benar. Olehnya itu kalau kita mencintai saudara kita, kita katakan uhibbuka fillah. Aku mencintai engkau karena Allah. Nah, kemudian kita juga membalasnya ahabbakallah fima ahbabtana. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku. Nah, sahabat tadi mengatakan, aku enggak ada persiapan yang banyak. Banyak kekurangan di sana. Tapi di hatiku ini aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau beserta dengan orang-orang yang kau cintai. Anas ibn Malik yang mendengarkan sabda Rasul tersebut mengatakan, ma farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Anas bin Malik mengatakan, ma farihna bi syai'in. Tidak pernah aku bergembira dengan sesuatu seperti kegembiraanku pada hari ini. Ketika aku mendengar dari sabda Rasul, engkau beserta dengan orang-orang yang kau cintai. Aku mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar Siddiq sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul, mencintai Sayyidina. Walaupun amalku tidak seperti mereka, dengan harapan mudah-mudahan nanti di akhirat digabungkan dengan orang-orang tersebut. Dan banyak contoh-contoh yang lain saya tidak akan sebutkan satu persatu. Sauban, kemudian yang lain-lain. Banyak contoh-contoh keinginan mereka-mereka tersebut bersama Rasul nanti di akhirat kelak. Nah, seorang mukmin pun pasti pertemanan ini kembali kepada pertemanan tadi, pertemanan yang tidak hanya berhenti di dunia saja, tapi terus sampai di akhirat kelak. Semoga Allah satukan hati ini, berikan kita cinta yang benar-benar karena Allah, supaya nanti juga mendapatkan atau tergolong 7 kelompok yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kita dimasukkan kepada 7 kelompok manusia yang kelak mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar tersebut.